Oke, selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pertemuan kita yang hari Kamis ini, kedua tepatnya bagi saya, mungkin bagi ibu-ibu sudah pernah beberapa kali ya bersama Mas Iwan. Di sini saya kemarin yang perdana, sekarang yang kedua. Oke, jadi di sini kita yang pertama puji syukur ya kita sebutkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan dengan kegiatan pada malam hari ini, semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, pada malam ini kita akan membahas terkait dengan konsep pembelajaran bagi orang dewasa. Mungkin sebagian orang agak awam ya, apa sih pembelajaran orang dewasa gitu kan? Terus apa hubungannya dengan bisnis hari ini kan? Nah, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari SWOT analisis kemarin. Kemarin kita sudah bahas SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nah, di sini kita bagaimana orang dewasa menggunakan SWOT. Dan sebelum itu kita harus bisa memahami bagaimana andragogi ini digunakan. Gitu ya. Oke, ini merupakan salah satu mata kuliah juga waktu saya, karena saya memang outputnya sebagai seorang trainer ya, public speaker ya, tutor, fasilitator, dan sejenisnya. Dan karena mayoritas orangnya pesertanya adalah orang-orang dewasa, sehingga sudah menjadi hal yang umum bahwa penguasaan ini memang diperlukan khususnya bagi seorang yang akan sering melakukan persuasi, melakukan ajakan, mengajar orang-orang, dan ini adalah salah satu konsep yang senantiasa kita kuasai, harus kita kuasai gitu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam pengantarnya. Nah, mungkin saya perlu beberapa Bapak Ibu sekalian ya, Ibu-ibu sekalian berkenan untuk menjelaskan, memberikan partisipasinya. Kira-kira orang dewasa itu seperti apa sih ya? Ada yang ingin menambahkan? Ibu Yunita, Ibu Heni, selamat datang Bu Heni, Dok Aswin, atau mungkin masih mati lampu juga Dok Aswin. Mungkin ada yang ingin memberikan sebuah tambahan. Emang orang dewasa tuh yang kayak gimana sih? Kategori orang dewasa tuh disebutnya kayak gimana sih gitu ya. Terus juga hal-hal apa saja yang membedakan antara orang dewasa dengan anak-anak gitu ya. Nah, ini yang bakal kita kupas secara perlahan. Oke. Nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin berkenan untuk bisa menyalakan mikrofonnya, atau juga bisa memberikan komentar di kolom chat, dengan senang hati dipersilakan. Oke. Ada yang ingin memberikan masukan, kira-kira apa sih orang dewasa gitu ya? Oke. Ya. Orang dewasa itu yang bisa berpikir sebelum bertindak, terus bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif, terus tidak mudah emosi, ya, bisa mengendalikan diri dulu. Betul banget nih Bu Yunita. Bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Betul juga. Jadi dia sudah bisa memilih mana yang baik untuknya, mana yang buruk untuknya gitu ya. Terus bisa pikir kritis juga, baiknya kayak gimana gitu ya. Betul banget nih Bu Yunita gitu kan. Yang lain boleh, Dokter Aswin masih mati lampu kayaknya. Semoga cepat ini ya nyala ya, supaya bisa kelihatan paras cantiknya Bu Dokter Aswin. Oke, Bu. Iya. Wah, ini Bu Yunita kelihatan nih, memang berkat awet muda sekali. Halo. Ya. Bu Heni belum kelihatan nih, Bu Heni. Bu Heni belum kelihatan. Mungkin masih benar kali ya. Oke, kira-kira dari Bu Yunita sudah ada tambahan. Kira-kira orang dewasa adalah orang yang bisa berpikir sebelum bertindak gitu ya. Berpikir positif, bisa mengendalikan emosi. Itu betul banget. Nah, kemudian menurut Anda hal apa yang membedakannya antara orang dewasa dengan anak-anak? Sebenarnya ini adalah perkembangan dari jawaban dari Bu Yunita tadi, betul banget ya kan.
kalau orang dewasa bisa mengendalikan emosi, nah sebaliknya anak-anak belum tentu bisa mengendalikan emosi gitu ya. Terus juga dari faktor tubuh gitu ya. Jadi kalau orang dewasa senantiasa organ-organnya, alat vitalnya sudah bisa berfungsi, sedangkan anak-anak belum. Jadi memang ada konteks yang dimana secara faktor biologis ada perbedaan dengan cara, terus juga dari pola pikir juga ada perbedaan gitu. Pola pikir yang tadi yang disebutkan oleh Bu Yunita tadi, jadi kematangan orang dewasa dalam berpikir. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah bisa membedakan ya mana orang dewasa dan mana anak, apalagi pastinya sudah punya anak. Oke, kita mulai masuk. Jadi table of content-nya pada malam hari ini adalah bagaimana pembelajaran orang dewasa ini, terus juga kebutuhan orang dewasa dalam belajar, prinsip-prinsip orang dewasa, kemudian perbedaan pedagogik dan juga andragogi. Jadi pedagogi adalah cara anak-anak peserta didik untuk belajar, sedangkan andragogi caranya untuk mereka untuk belajar. Jadi pedagogi untuk anak-anak, andragogi untuk orang dewasa. Kemudian piramida belajar orang dewasa. Kemudian bagaimana cara memacu kebutuhan belajar untuk orang dewasa dan ditutup dengan kesimpulan dan implikasinya. Oke, nah ini pengantar pembelajaran orang dewasa. Andragogi cenderung menekankan bagaimana menstimulasi orang dewasa agar mampu melakukan proses pencarian dan mengembangkannya terhadap kebutuhan yang mereka miliki. Nah, jadi saya sebagai trainer tujuannya tidak tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu, jadi memberikan fasilitas agar potensi Bapak Ibu bisa lebih berkembang gitu. Jadi kita mulai menggali nih, makanya kemarin kan saya coba share kompetensi ya, kebutuhan aspek kompetensinya kira-kira apa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara saya untuk mencari potensi Bapak Ibu, inginnya apa, masalahnya apa, butuhnya apa, nah, cara mengembangkannya gimana. Nah, itu tugas saya untuk fasilitasi konten-konten kayak yang butuh public speaking, nah nanti saya fasilitasi gitu. Jadi kita saling simbiosis ya, saya kira-kira Ibu butuh apa, nanti saya coba fasilitasi gitu. Ini udah ada kolom chat. Selamat malam Mas Yoris, maaf telat ya, tidak apa-apa Ibu, semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, nah ini juga ada pepatah bilang dari Confucius dan ahli satir Cina ya. Jadi orang dewasa dalam belajar itu perlu lebih dalam. Jadi dalam arti apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya lakukan saya paham. Nah, konteksnya kayak gini. Jadi saya memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mendengarkan kan? Nah, tapi ngelihat nggak gitu kan? Kalau nggak melihat bisa jadi dia lupa gitu. Nah, kalau bisa ngelihat, oh Mas Yoris kemarin ngomong kayak orang dewasa tuh disebut orang yang sedang mencari menstimulasi diri gitu ya. Nah, oh gitu, jadi lebih ingat gitu ya. Selain suaranya ingat, orangnya juga ingat gitu. Terus apa yang saya lakukan dan saya paham. Nah, jadi artinya adalah orang dewasa itu untuk lebih tepatnya ya harus bisa melakukan apa yang sudah disebutkan gitu. Jadi orang dewasa itu perlu praktek, dan didengarkan perlu tapi kurang. Kalau dilihat juga perlu tapi masih kurang lagi. Tapi harus mempraktekannya supaya dia lebih paham. Jadi istilah apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan saya juga paham gitu. Jadi ini adalah 3 tingkatan yang senantiasa punya kelebihannya lebih banyak gitu ya. Jadi harus bisa juga apa yang melakukannya, dan jadi bisa lebih paham juga. Jadi Bapak Ibu bisa memahami ya konteks dari istilah ini dari Confucius ahli satir Cina. Nah, selanjutnya adalah belajar tidak hanya untuk anak muda, tapi orang dewasa pun perlu belajar. Karena pada dasarnya belajar adalah sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun. Nah, bagi sebagian orang dewasa, kita pernah mendengar ya istilah wajib belajar 12 tahun. Bahkan sekarang mungkin wajib belajar 16 tahun sampai S1 gitu. Tapi apa iya kalau sudah sampai 16 tahun dia nggak belajar lagi? Nah, ini adalah harus kita luruskan nih, karena memang belajar itu sepanjang hayat, dari dia lahir sampai dia masuk kuliah harahat, itu senantiasa belajar gitu. Jadi terus belajar gitu. Jadi inilah yang harus kita gali, bagaimana kita peka untuk meningkatkan kompetensi dari kebutuhan belajar ini.
Oke, kita mulai masuk ke step selanjutnya. Ya, kebutuhan belajar orang dewasa. Nah, menurut Lunandi tahun 1987, yang terpenting dalam pendidikan orang dewasa adalah apa yang dipelajari pelajar, bukan apa yang diajarkan pengajar. Artinya, bagi orang dewasa, hasil akhirlah yang dinilai adalah apa yang dia capai, apa yang dia peroleh dari pertemuan ini, gitu kan. Di sini kan saya memberikan pembelajaran orang dewasa kepada Bapak Ibu sekalian, gitu kan. Nah, terus yang dilihat cenderung orang dewasa tidak melihat prosesnya, tapi bagaimana hasilnya jika diterapkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Confucius tadi. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan apa yang saya lakukan, saya paham, gitu. Jadi Bapak Ibu setelah mengikuti ini, saya rasa kita bisa menerapkan apa yang saya lakukan, saya paham, gitu. Kita lihat bagaimana dampak hasilnya, bukan prosesnya. Kemudian kebutuhan orang belajar itu dimulai dari fisik, rasa aman, pengakuan, harga diri, dan perwujudan diri. Ini adalah step yang senantiasa ada. Dalam konteksnya di sini saya coba ambil setiap fisik. Contohnya, setiap orang pasti membutuhkan makan, ya nggak sih? Kalau makan, ya itu setiap hari kita pasti makan. Kalau nggak makan, lapar, sakit, gitu kan. Apalagi kalau nggak pakai baju, gitu kan, bisa sakit, gitu. Nah, terus kalau kita udah punya makan, apa yang dibutuhkan? Ya pastinya rumah, rasa aman, gitu kan. Kalau kita di luar rumah terus kan nggak aman, gitu. Ntar ada penculik, apa copet, ataupun begal, gitu kan. Nah, itu kan dengan adanya rumah kita bisa lebih aman, gitu kan. Nah, kemudian pengakuan seperti apa ya? Misalnya kita sudah punya rumah, gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melunasi rumah, gitu ya. Jadi kita memiliki pengakuan bahwa wah, dia mulai berkembang, gitu kan. Terus juga harga diri. Nah, dari harga diri dengan kita punya rumah, artinya kita sudah bisa mandiri, bisa mencari jati diri, ataupun bisa mandiri, bisa mengembangkan, gitu. Nah, setidaknya kita sudah memenuhi fisik, rasa aman, dan juga pengakuan. Terus juga kita bisa selanjutnya perwujudan diri. Perwujudan diri seperti apa? Ya misalkan kita sudah tinggal lama 10 tahun, 5 tahun ya. Bahkan kita ya bagaimana saya merasa punya kemampuan nih dalam membimbing, gitu kan. Bisa jadi ketua RT atau ketua RW. Atau konteks yang lebih tepatnya adalah kita ingin memiliki kemampuan mendesain produk, gitu kan. Nah, untuk membuat desain produk pastinya fisiknya adalah kita harus memiliki perangkat, gitu kan. Nah, terus juga rasa aman ya, kita harus bisa memiliki motivasi dan tempat belajar yang aman, yang kita bisa fokus, gitu kan, sampai kita akhirnya bisa belajar, bisa mendesain. Nah, akhirnya dari pengakuan ya kita merasa diri kita tuh, oh saya udah punya kemampuan buat ngedesain, gitu kan. Nah, terus harga dirinya apa? Nah, cobalah jual kemampuannya, gitu kan. Kita jual kemana? Mbak, ini saya bisa bikin flyer, bisa bikin undangan. Nah, itu adalah salah satu bentuk harga diri, gitu kan. Nah, ketika mereka sudah dipercaya, gitu kan, sudah dipercaya oleh orang banyak bahwa ini orang bisa desain nih. Nah, bisalah kita memberikan harga yang lebih, gitu, sebagai bentuk perwujudan diri. Nah, inilah salah satu pola dari orang dewasa, dari fisik, rasa aman, pengakuan, harga diri, dan juga perwujudan diri, gitu. Jadi Bapak Ibu, orang dewasa adalah orang yang berkembang secara dinamis, tapi polanya sistematis, gitu ya. Kita bisa berkembang bagaimanapun, tapi step by step-nya senantiasa bakal kita lakukan walaupun secara perlahan. Oke, kita masuk ke prinsip pendidikan orang dewasa. Oke, orang dewasa adalah individu yang telah memiliki konsep diri. Dalam konteks ini, orang dewasa cenderung bukan diajari, tapi difasilitasi sesuai dengan konsep diri. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Jadi orang dewasa nggak mau diajari sebetulnya, kalau saya pahami, tapi orang dewasa ingin difasilitasiin, gitu. Jadi dia butuhnya apa, kita berikan. Dia masalahnya apa, kita berikan, gitu. Jadi orang dewasa senantiasa berorientasi pada problem solving. Jadi dia masalahnya apa, kita atasi, gitu. Jadi bukan subject centernya. Oke. Selanjutnya kita orang dewasa kaya akan pengalaman hidup, sehingga keterbukaan, demonstrasi, dan saling bertukar pikiran adalah pola yang tepat untuk orang dewasa. Seperti yang disebutkan tadi, kalau dia bisa melakukannya, dia bisa paham. Nah, sama halnya dengan orang dewasa. Orang dewasa memiliki pengalaman hidup, jadi senantiasa bukan diajari lagi. Bahkan saya
harusnya belajar dengan Bapak Ibu sekalian karena pengalaman sudah banyak gitu ya. Beda halnya sama sama anak kecil gitu yang memang pengalamannya minim, makanya dia wajib sekolah 12 tahun, dan disitulah pengetahuan mereka dipupuk gitu. Nah, kemudian orang dewasa senantiasa perlu praktek. Pernah saya, orang tua saya gitu ya, belajar ini gimana sih kalau balas WA gitu kan. Nah, ketika balas WA kita bisa memfasilitasi, oh ini coba klik yang ini gitu kan, coba klik yang ini pelan-pelan gitu, coba klik ini, ibu ketik dulu pelan-pelan gitu kan. Oh, tapi kalau kita cuma memberikan, ya coba itu yang atas saja kita dari jarak jauh gitu kan, coba klik yang itu, nah nggak tahu dia gitu. Jadi kita memang harus fasilitasin, kita kasih tahu pelan-pelan gitu. Oh, yang ini fungsinya apa ini. Jadi harus pelan-pelan dan jeli juga, karena orang dewasa tempatnya kalau praktek cenderung lebih tepat gitu kan. Terus juga saling bertukar pikiran. Nah, seringkali saya menemukan orang dewasa yang dimana mengelak gitu ya, kritis, saking kritisnya tidak bisa diberitahu. Nah, itu emang sudah biasa, tapi kalau kita menjelaskan secara humanis, pelan-pelan, senantiasa, pasti dia akan mengikuti. Apalagi kalau kita bahas secara komunikasi persuasif, komunikasi yang mengajak orang-orang. Mungkin nanti bakal kita bahas ya di sesi selanjutnya untuk komunikasi persuasif, komunikasi untuk mengajak orang untuk terwujud oleh omongan kita itu. Oke, selanjutnya memiliki kesiapan untuk belajar, kemauan, motivasi, dan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, ini nih, orang dewasa itu kalau nggak siap, dia nggak mau belajar. Kalau nggak butuh, dia nggak mau belajar. Kalau dia motivasinya lingkungannya nggak mendukung, dia juga nggak mau belajar. Nah, ini emang orang dewasa itu betul-betul harus memiliki kesiapan diri. Dia butuhnya apa, inginnya apa gitu kan. Jadi kalau dia nggak mau dan dia nggak butuh, ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa, karena memang dia nggak butuh. Itu emang sudah mutlak orang dewasa butuhnya apa. Tapi orang dewasa kan seperti mata koin ya sebetulnya ya, dia 50% ingin berkembang, 50% tidak ingin berkembang. Jadi rasa ini pola-pola ini senantiasa bakal ada gitu, karena memang orang dewasa itu harus siap untuk belajar. Waktu itu juga saya pernah sharing-sharing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu saya pernah mengajarkan narapidana di lapas Cipinang gitu kan. Nah, waktu itu saya ngajarin mereka bikin bantal gitu, seingat saya, bikin bantal, bikin buket bunga apa-apa gitu kan. Karena memang orang yang sudah masuk penjara sebagian ada yang 10 tahun, 15 tahun, mereka agak bingung entah kalau udah keluar apa gitu. Jadi banyak narapidana di sana. Saya menyebutnya warga binaan, bukan narapidana. Jadi kita perlu luruskan ya. Kita menyebutnya narapidana sebagai warga binaan karena mereka adalah warga yang memang harus dibina. Nah, mereka butuh karena mereka tahu kalau nggak di penjara terus keluar dia mau apa. Bahkan sebagian orang tuanya, keluarganya udah tidak menganggap dia lagi kan. Akhirnya dia mau kayak gimana gitu kan. Akhirnya dia butuh kemampuan apapun itu gitu kan. Nah, jadi kayak bikin bantal, bikin apa. Nah, itu memang mereka butuhkan dan mereka siap dan juga butuh gitu. Kemudian juga memiliki orientasi belajar sesuai dengan kebutuhan dan capaian diinginkan. Nah, sebetulnya kita juga bisa menggali nih. Ini adalah kesiapan belajar sama orientasi belajar hampir saling beriringan. Kalau ada mereka siap, pasti dia tahu orientasinya apa, kenapa dia siap gitu kan. Kayak belajar ini kan, misalkan bikin produk gitu kan. Oke, saya siap untuk belajar bikin produk. Nah, dia tahu pasti alasannya apa tuh kan. Seperti yang Bu Yunita bilang tadi, mereka berpikir sebelum bertindak. Nah, ini mereka siap karena dia tahu targetnya apa gitu. Jadi orang dewasa adalah harus memiliki orientasi dalam belajar, pasti itu. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Pedagogi adalah murid, ya ibarat kita murid, anak sekolah gitu ya, anak sekolah. Nah, andragogi adalah orang dewasa dalam belajar. Jadi konteks yang kiri adalah untuk mahasiswa ke bawah, andragogi untuk orang dewasa dalam belajar gitu ya. Nah, terus pedagogi adalah anak-anak belum memiliki konsep diri dalam belajar, sedangkan andragogi orang dewasa sudah memiliki arah dan tujuan. Nah, jadi sesuai dengan keinginannya. Jadi orang dewasa belajar sesuai dengan yang tadi disebutkan
sudah memiliki orientasi, sudah memiliki arah, sudah memiliki kesiapan gitu. Sedangkan pedagogi belum tentu sudah memiliki konsep diri. Biasanya orang tua yang nyuruh sekolah gitu, ayo bangun jam 7 gitu kan, padahal bangunnya jam 8, telat, nanti kan artinya belum bisa bertanggung jawab dan tidak bisa mandiri ya gitu. Terus juga anak-anak cenderung membutuhkan proses pengisian pengetahuan karena pengalaman yang terbatas. Sedangkan orang dewasa adalah individu yang kaya akan sumber pengetahuan. Nah, di sini artinya adalah anak-anak wajib belajar 12 tahun memang hal yang wajar, bahkan 14 tahun, 16 tahun adalah hal yang wajar karena mereka minim akan pengetahuan sehingga minim akan pengalaman. Maka dari itu dipupuklah terus banyak pengetahuan sehingga ketika mereka bekerja ya dia sudah tahu apa caranya, gimana caranya gitu. Nah, nanti bakal didukung oleh pengalaman yang baru gitu. Nah, sebaliknya orang dewasa mah udah kayak akan sumber pengetahuan gitu kan, kayak apa namanya apa ya ibaratnya ya. Jadi orang dewasa tuh sudah memiliki pengalaman yang banyak. Jadi malah kalau kita kayak misalkan kita pamali gitu kan, duduk di depan pintu ataupun apa gitu kan, yang artinya ya menghalangin pintu sebetulnya gitu. Jadi pengalaman hidup itu orang dewasa adalah pusatnya gitu kan. Makanya hormatilah orang dewasa gitu, hormatilah orang tua karena memang itu mereka sudah akan gaya pengalaman gitu. Jadi selanjutnya adalah anak-anak cenderung belajar karena tuntutan akademik sebagai kewajiban, dan orang dewasa cenderung belajar bukan karena tuntutan akademik tapi karena peranan sosial dan keberlangsungan hidup. Nah, andragogi ini orang dewasa ini belajar memang butuh gitu, memang butuh peranan sosial, keberlangsungan hidup gitu kan. Kalau dia nggak ngembangin ya bisa jadi ada threat, ancaman datang, terus kelemahan datang gitu kan. Jadi kapasitas dirinya nggak berkembang. Nah, beda sama anak-anak karena memang udah tuntutan akademik, wajib belajar 12 tahun. Mereka disuruh belajar matematika ya emang kewajiban belajar matematika. Misalkan halnya seorang petani. Nah, orang petani kan dia bekerja petani sawit lah gitu. Terus dia diajarin matematika, aljabar, nah kan nggak make sense gitu ya. Jadi nggak cocok gitu. Jadi memang orang dewasa cenderung belajar karena tuntutan hidup, keberlangsungan hidup, bukan karena tuntutan akademik. Oke, selanjutnya adalah berorientasi pada subject center. Jadi orang murid itu berfokus pada subjek. Jadi si guru itu fokus ke muridnya aja gitu. Sebaliknya, jadi kalau orang dewasa itu berorientasi kepada masalahnya gitu ya. Jadi masalahnya apa langsung diatasi, sedangkan subjek centernya adalah si murid itu harus dikembangkan apa. Jadi perbedaan yang sangat berbeda gitu ya. Jadi yang satu subjek center, yang satu problem center, yang satu fokus dalam pengembangan diri, yang satu fokus ke pemecahan masalah gitu. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke ice breaking session. Saya pikir Bapak Ibu mulai agak ngejelimet ya. Kenapa sih ini dibahas nih? Aduh, pusing nih, nggak nyambung nih gitu kan. Nah, oke, kita coba bahas bagaimana sebelum kita coba ice breaking session dulu ya. Kira-kira udah berapa yang hadir? Oke, sudah 5 orang, Dok Aswin, Bu Heni, dan Bu Yunita, dan Pak Anwar. Oke, Bapak Ibu bisa respon. Halo. Halo, Mas. Ya, Dok Aswin. Halo, kita coba main. Ya, halo. Kita coba main game dulu yuk supaya tidak ngejelimet. Makin malam malah makin ngantuk ya. sorry. Jadi teorinya terlalu dalam sepertinya. Oke. Kita mulai ice breaking session ya. Nah, saya ingin bertanya nih Bapak Ibu. Kita mulai ice breaking session. Jadi game ini clue-nya adalah di mana aku. Nah, clue-nya adalah di mana aku. Nah, Bapak Ibu saya coba jelaskan ya. Di mana aku. Nama clue-nya di mana aku. Misal kita mulai. Saya di 2. Kalau saya turun, saya di 5. Kalau saya turun lagi, saya di 8. Kalau saya ke kanan, saya di mana? Ada yang bisa jawab? Kalau saya di 8, saya di 9, saya di mana? Ada yang bisa jawab? Clue-nya adalah di mana aku. Ada yang bisa jawab? Bu Heni mungkin? Ada yang bisa jawab? Kalau saya di 9, saya di mana? Atau saya ulang. Awalnya saya di 2. Kalau saya turun, saya di 5.
Kalau saya turun lagi, saya di 8. Tapi sekarang saya kalau saya turun saya di 8. Kalau saya ke kanan saya di mana? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa menjawab? Clue-nya di mana aku? Dok Aswin, Bu Heni, Pak Anwar atau Bu Yunita mungkin bisa menjawabnya. Clue-nya Tom. Di mana aku, Mas? Ya? Jawabnya di mana aku? Ya. Ya. Coba saya ulang lagi ya. Clue-nya adalah di mana aku. Clue-nya di mana aku gitu kan. Nah, awalnya saya di 2. Kalau saya turun, saya di 5. Kalau saya turun lagi, saya di 8. Kalau saya ke kanan, saya di mana? Ada yang bisa jawab? Ini ada yang bisa jawab ya? Kalau ke kanan, saya di mana? Ya, kalau saya ke kanan, saya di mana? Kalau saya ke kanan. Ke kanan. Clue-nya di mana aku? Atau enggak Jadi tekan situ aku? Mas di situ lagi duduk. Ya, clue-nya atau enggak tekan aku deh, tekan aku clue-nya. Saya ganti. Tadi kan di mana aku, sekarang tekan aku. Ya. Kita ulang lagi. Saya di 2. Kalau saya turun, saya di 5. Kalau saya turun lagi, saya di 8. Kalau saya ke kanan, saya di mana? Ada yang bisa jawab? Di nol, Di mana Pak Anwar? yang kan nol. Kurang tepat Pak Anwar. Saya di kanan gitu kan. Kalau itu mungkin di bawah, kalau 0 di bawah. Nah, itu saya dapat clue-nya tuh Pak Anwar udah buka tuh. Kalau saya turun saya di 0. Tapi kalau saya ke kanan saya di 9. Oh, berarti ada di 3. Oh, salah Pak, hampir. Kayaknya Pak Anwar ini 50-50 dia. Kan ada di kanan. Ada yang bisa jawab? Nah, jadi saya ada di 2. Kalau saya turun, saya di 5. Kalau saya turun lagi, saya di 8. Kalau saya turun lagi, saya di 0. Benar tuh kata Pak Anwar. Nah, tapi saya di 8 nih. Saya pengennya ke kanan. Saya di mana? Ada yang bisa jawab? Ibu Kristeli, selamat malam. Selamat datang. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih, Mas. Oke. Iya, Bu Hedi. 9 dong ya. Oh, kenapa di 9, Pak Anwar? Kenapa di 9? Kan tadi udah kalau turun di 5, turun lagi di 8. Terus ke kanan dong. Ya ke kanan. Ke kanan kan? Ya ke kanan. Turun lagi di 0. Ya. Turun. Kalau ke kanan berarti di 9 dong. Iya, betul. Berarti ada yang nangkep kah? Kata Pak Anwar betul. Jadi kebayang ya? Ada yang bisa kebayang jawabannya apa? Pak Anwar udah bisa menjawab. Jadi ini sebuah perangkat ya. Bapak Ibu pasti tiap hari ketemu lah, saya pikir. Tapi tidak berguna di QWERTY ya. Iya, tidak berguna di QWERTY. Lama, baru juga bisa. Nah, itu udah dapat tuh clue-nya tuh di HP. Ada yang bisa jawab? Oke, saya jelaskan ya. Jadi jawabannya betul kata Pak Anwar. Di 9. Kenapa di 9? Nah, Bapak Ibu pasti punya HP kan? Nah, kalau punya HP pasti nelpon. Nah, kita lihat angka telepon ada berapa. Nah, ada di atasnya ada 1, 2, 3. Di bawahnya ada 4, 5, 6. Di bawahnya lagi ada 7, 8, 9. Di bawahnya lagi ada bintang, ada 0, ada pagar. Nah, kalau saya di 2, kalau saya 2, kalau saya turun saya di 5. Kalau saya turun lagi saya di 8.
Kalau saya ke kanan berarti di angka 9. Betul kayak gitu. Pak Anwar udah kebayang, mungkin Bapak Ibu masih coba kayak handphonenya gitu ya. Nah, mau kita coba sekali lagi, tapi hampir sama sih. Jadi clue-nya adalah ini handphone ya, handphone. Nah, sekarang tombol apa? Sekarang tadi sudah dapat ya. Jadi ada apa? Sebetulnya ini adalah pola handphone ya. Kalau kita nelpon pasti ketemu tuh kalau turun angka berapa. Nah, sekarang coba saya sedikit ya jelaskan apa namanya, saya bikin game sekali lagi. Nah, ini saya bakal menyebutkan angka dan negara. Nanti Bapak Ibu bisa membayangkan negara apa selanjutnya. Negara, kota, ataupun tempat lah gitu ya. Nah, jadi ini angka 44466 34442 itu India. Kalau 5337 2664 itu Jepang. Kalau 772 82 777 itu Qatar. Kalau 2622 666 66 itu kota apa? Tadi bisa jawab? Iya, Bu Hedi. Clue-nya tekan tombolmu. Caranya hampir sama kayak yang tadi, cuman lebih dalam. Saya sebutkan 44466 34442 itu India. 533 72 664 itu Jepang. 772 82 777 itu Qatar. Nah, kalau 26 22 666 66 itu kota apa? Ada yang bisa jelaskan? Pak Anwar, ada mau tambahan lagi Pak Anwar? Kasih kesempatan buat yang lain. Oke. Oh, tapi udah dapat ya? Oke. Ada yang bisa menjawab atau kita lanjut saja? Kita lanjut saja kali ya. Jadi jawabannya adalah kota Ambon. Kenapa Ambon? Kok Ambon sih? Dari India ke Jepang, Qatar, terus ke Ambon. Apa hubungannya gitu kan? Nah, Bapak Ibu pasti kalau kenal HP lama kan, kalau di angka 2 itu ada ABC. Nah, kita ngetik tuh, ketik HP, kalau SMS zaman dulu. 2 ABC, kalau 3 DEF. Terus kalau ada 4 berarti GHI, kalau 5 JKL. Nah, seterusnya. Jadi itu berdasarkan dari keyword HP Bapak Ibu. Jadi ya berasa nostalgia, tapi sekarang Bapak Ibu mah sudah apa namanya, udah melek teknologi. HP jadul udah nggak pakai kali ya. Pakainya masih layar sentuh gitu. Oke, untuk malam ini ice breaking-nya kita tuntaskan. Jadi untuk ice breaking selanjutnya saya pikir Bapak Ibu mungkin harus lebih fokus lagi ya. Oke. Nah, kita mulai masuk ke step selanjutnya ya. Nah, saya ingin bertanya juga nih kepada Bapak Ibu sekalian, refleksi dari piramida belajar orang dewasa. Nah, yang pertama, mengapa orang tua perlu melek akan teknologi? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa sih orang tua harus melek teknologi? Ada yang ingin bersuara? Silahkan, Bapak Ibu. Bu Heni atau Bu Kristel, ini belum ada suaranya. Kristel. Halo Mas. Ya. Saya pertanyaannya apa? Maaf, nanti lambat, ada Zoom juga, jadi baru selesai. Ya, kira-kira pertanyaannya kenapa kita harus melek ya? Ya, kenapa kita harus melek teknologi? Kalau nggak melek ya ketinggalan. Iya benar juga sih, betul. Ketinggalan ya, dibalap sama orang. Zaman. Bu Heni, gimana? Halo, apa sinyal saya yang putus?
Halo. Halo. Ada Mas masih Oh, iya. dengaran. Ya, Bu Heni ingin apa? Ada tambahan mengapa orang tua perlu melek akan teknologi? Tadi kan Bu Kristeli bilang ya kan, ntar ketinggalan, ntar dibalap orang gitu. Oh, seperti internet saya yang kurang baik. Ya, kalau Bu Heni ada tambahan? Sepertinya mic-nya nggak ada suaranya, Bu Heni. Bu Heni, suaranya nggak terdengar. Ya masih nggak terdengar suaranya ya. Saya penasaran. Pakai headset. Oh, pakai headset ya. Ya itu biar nggak ketinggalan teknologi. Ya. Biar kita nggak gaptek lah gitu. Bener. Ikutin perkembangan zaman teknologi. Ya, gitu kan. Benar, setuju sama Bu Heni sama Bu Kristeli gitu kan. Jadi kenapa orang tua perlu melek akan teknologi kan ya? Ya supaya nggak ketinggalan, supaya nggak gaptek gitu kan. Masa tiap hari diajarin sama anak terus ya ini mencet ini apa gitu kan. Nah, oke, jadi memang sudah ada jawaban ya kenapa orang tua perlu melek teknologi, karena ya sekarang perkembangan zaman makin cepat gitu ya, otomatis kita juga harus berkembang dengan cepat juga, khususnya dalam segi teknologi. Oke, selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap anak yang selalu bermain handphone tanpa ingat waktu? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan kenapa pendapat Bapak Ibu kenapa kalau ada anak yang suka main handphone tapi nggak ingat waktu? Nah, kira-kira gimana menurut Bapak Ibu? Bu Heni, ada Bu kurang Kristeli? pengarahan kurang pengarahan kali ya. Kalau sampai ini main handphone terus nggak ingat waktu. Harus dikasih pengarahan ya. Iya. Oh. Kalau enggak mah, walaupun dia melek teknologi, kalau nggak ingat waktu ya salah juga, sia-sia juga. Nggak Betul. ada ininya, Harus ada tujuannya. pengawasan ya. Iya. Betul. Bu Heni, Bu Yunita tadi ada suaranya, sekarang hilang lagi Bu Yunita. Bu Yunita kayak lagi masak nih Bu Yunita. Iya sih Mas, betul. Mesti diinikan waktunya juga, jangan fokus main game, main HP. Tapi terkadang ada juga loh Mas, mereka anak yang positif gitu. Maksudnya kita jangan berpikir negatif ya Iya, terhadap betul. anak istilahnya. Kadang dia berpikir dia main game, ternyata dia nggak main game, ternyata itu buka aplikasi yang bermanfaat gitu. Iya. Jadi dilihat dulu sih dia Betul. melakukan apa. Kalau dia Iya. main game ya kita pasrahin. Tapi kalau dia memang buat mencari informasi untuk lebih pintar lagi, nggak apa-apa sih. Iya. Lihat dulu kondisinya Lihat gitu. konteksnya Ya ya. ada masalah. Ya betul sekali Bu Heni, Bu Kristeli, luar biasa tuh. Makin malam malah makin melek ya, makin berpikir, mantep tuh. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara Anda memberikan arahan kepada anak tersebut? Nah, ini contoh konteksnya adalah konteks negatif ya. Ini dia sampai nggak ingat waktu, belajar nggak mau gitu kan, mandi nggak mau gitu kan. Nah, terus Bapak Ibu cara ngarahinnya gimana? Ada yang ingin menambahkan, memberikan saran? Bu Heni lagi? Bu Kristeli, Bu Yunita, Bu Aswin? Menurut saya sih Mas, kita harus kasih schedule, kasih waktu berapa jam dia bermain. Terus orang tua juga harus berikan contoh baik juga. Jangan kita marahin anak-anak untuk main itu dengan waktu panjang. Tetapi kita juga seperti itu, kita beri contoh juga gitu sebagai orang tua. Kadang-kadang pasti kemudian juga kan, mama aja main HP terus, masa kita nggak boleh gitu. Jadi kita berikan contoh juga. Betul sekali dari Bu Yunita ya. Jadi kita juga harus memberikan contoh ya. Jadi yang terakhir, selama ini hal apa yang sudah Anda lakukan di rumah? Jadi ini misalkan anak Bapak Ibu konteksnya kayak gitu ya. Nah terus udah pernah dipraktekin nggak di rumah gitu? Pernah nggak? Ada yang pernah kah? Punya praktekin apa nih Mas? Belajar praktekin kayak bikin schedule buat
nih kamu jadwalnya main HP nih jam segini nih ya, jangan sampai salah gitu. Kamu kalau mau main dari jam 7 sampai jam 8, apakah pernah dipraktekin seperti itu pada anaknya? Kitanya praktekin, cuman anaknya susah. Ya. Soalnya saya tidur itu ya, kadang saya juga kemarin tuh bikin Canva kan, bikin produk tuh ya di Canva. Nah, sampai malam juga sih Mas. Iya. Kadang ke jam 2 anak kan ngeliat ya. Iya. Anak nggak tahu. Iya. Itu juga sih. Karena memang waktunya bisanya malam. Kalau pagi kan susah ya. Susah sih, memang sulit juga. Memang benar harus jadi contoh gitu. Bu Kristeli, ada lagi tambahan Bu Kristeli? Iya Mas, karena anak saya udah kerja cuma gede-gede. Waktu dia kecil dulu, HP ini kan belum terlalu populer ya. Betul. Biasa-biasa aja sih. Jadi kasih contoh yang lain-lain lah. Jadi bisa membagi waktu gitu aja sih. Oke, kita mulai masuk selanjutnya. Jadi memang mengapa orang tua perlu melek teknologi ya biar nggak ketinggalan, biar nggak gaptek. Benar tuh tadi Bapak Ibu bilang. Bagaimana pendapatan terhadap anak yang selalu bermain handphone tanpa ingat waktu. Nah iya, kita harus bisa ngasih kita juga harus lihat konteksnya apa gitu kan. Kalau konteksnya positif ya silakan, tapi perlu pengawasan tetap positif ataupun negatif pasti perlu pengawasan ya Bapak Ibu ya. Terus juga bagaimana cara Anda memberikan arahan. Nah kayak tadi bilang di scheduling, dijadwalin gitu kan, dari sini dan sini gitu. Terus apa udah diterapkan? Udah tuh tadi sama Bu Henny udah diterapin tuh. Nah jadi konteksnya adalah piramida belajar orang dewasa senantiasa secara piramidanya dimulai dari mendengarkan. Kayak sekarang nih saya ngasih arahan kenapa sih kita teknologi, teknologi seperti ini, dampaknya ini. Berbicara, berdiskusi. Nah tadi kan kita saling tek-tek tuh, iya harusnya begini gitu kan. Nah melihat demonstrasi. Nah tadi sudah dijelaskan juga, kita bikin jadwal, bikin ini demonstrasinya, kita pakai kertas lah atau apa gitu ya. Nah terus mulailah mengerjakannya, latihan praktis tadi yang sudah diterapkan sama Bu Henny tadi. Kita coba terapkan polanya, kita ingatnya walaupun memang walaupun memang 50-50 juga ya kalau kita seiring berproses, tapi seiring lama pasti berhasil ya gitu. Jadi piramida sama halnya dengan piramida orang dewasa dalam belajar. Pastinya pertama mendengarkan, berbicara, berdiskusi, demonstrasi, dan latihan praktis. Nah kalau lebih mantap ya latihan praktis, praktek, demonstrasi, diskusi. Nah kalau cuma ceramah, mendengarkan seperti yang dibilang Confucius tadi kan ya, kalau mendengarkan saya lupa, kalau saya melihat saya ingat, tapi kalau saya melakukan saya paham. Nah ini jadi Bapak Ibu bisa menerapkan pola ini di rumah ya Pak, dalam konteks apapun, mau di rumah ataupun apa, bisnis dan selainnya gitu. Jadi yang penting kita harus haus akan apapun gitu dalam mengembangkan diri. Oke. Nah, ini adalah salah satu pola bagaimana orang dewasa itu bersemangat, bukan bersemangat ya, bisa disebut menggali semangat orang dewasa dalam belajar. Nah, ini ada polanya namanya DEM. Ini dari Hatton tahun 1997, diagram The Whole DEM Circle. Nah, ada desire, ability, means, dan juga need. Nah, keempat ini saling berhubungan di dalam lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Karena konteksnya orang dewasa pasti belajar sepanjang hayat gitu kan. Orang dewasa seharusnya belajar sepanjang hayat gitu. Haus akan teknologi dan sejenisnya. Oke, pada tahap desire, menginginkan. Nah, orang dewasa itu kalau belajar pasti dia ingin, dia butuh, dia ada kehausan tersendiri, kecenderungan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah ini yang disebut desire. Konteksnya adalah dia sangat membutuhkan sesuatu, pencarian, ingin sesuatu. Misalnya saya public speaking, dia bisa ya ngomong kayak gitu ya, saya juga mau dong gitu kan. Nah itu salah satu rasa ingin tahu, desire ini.
Nah, terus ability adalah salah bentuknya adalah kemampuan. Gimana caranya saya memiliki kemampuan tersebut? Bagaimana caranya? Bagaimana belajarnya gitu kan? Nah, tapi seiring berjalannya waktu, orang dewasa adalah orang yang belajar tanpa paksaan. Jadi, Bapak Ibu, biasanya kalau yang saya temui orang dewasa kalau belajar itu suka-sukanya dia. Kalau dia butuh, dia semangat. Motivasi ada, dia semangat gitu. Sesuai kebutuhan, dia semangat gitu. Karena dia punya konsep diri. Nah, sesuai yang dibilang tadi, ability gitu kan. Ibaratnya kalau dia punya keinginan lebih, ya dia pasti akan meraih hal itu, dan sebaliknya gitu. Sama halnya kayak orang yang murid yang bolos sekolah gitu kan. Contohnya saya coba ambil orang yang murid yang bolos sekolah. Kenapa dia bolos sekolah? Pasti ada yang dia takut kan. Nah, terus kenapa dia nggak bolos sekolah? Pasti ada yang ingin kan gitu. Ini adalah salah satu konteks yang bisa kita jadikan contoh. Orang yang nggak bolos bisa jadi dia memang ingin mengembangkan diri gitu kan. Tapi kalau orang yang ingin bolos, yang bolos bisa jadi ada yang ingin dihindari, atau juga ada yang dia takuti gitu kan. Atau ada yang dia tidak inginkan gitu. Nah, inilah salah satu bentuk ability. Bagaimana kita mengembangkan kemampuannya. Nah, kemudian juga kita ini sebagai subjek lagi, bukan sebagai objek. Orang dewasa senantiasa berkembang sesuai dengan keinginannya, bukan karena objeknya. Beda halnya kayak yang tadi disebutkan tadi ya, murid diajarkan guru karena objeknya adalah murid gitu kan. Tapi sekarang sudah berbeda. Pembelajarannya lebih ke student center, bukan teacher center. Nah, sekarang atau konteks orang dewasa adalah dia sebagai subjek, memang dia yang ingin berkembang. Kalau saya ngajarin Bapak Ibu, memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu nggak butuh, ya berarti kan artinya ya itu salah satu pilihan kan ya, mau berkembang atau tidak gitu kan. Tapi memang sesuai dengan konteksnya gitu. Itu adalah ability. Nah, terus juga ada 5 pembelajaran di Indonesia. Nah, ini biasanya bisa diterapkan nih yang Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu dalam belajar pasti pasti menerapkan hal ini. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to believe in God. Nah, apa sih itu? Nah, learning to know itu memahami pengetahuan dari fenomena di sekitar. Nah, sama kayak halnya tadi. Nah, wah saya butuh ini, dia orang bisa public speaking gitu kan. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Gimana sih caranya dia public speaking? Nah, mulailah searching itu di Google. Oh, supaya nggak buruk gini caranya, supaya tepat ngomongnya kayak gini gitu kan. Nah, itu salah satu kita mempersiapkan diri. Nah, terus learning to do, belajar untuk melakukan praktek berdasarkan fenomena. Nah, saya ingin public speaking. Nah, public speaking perlu saya catat ya, orang yang bisa public speaking mereka bisa karena terbiasa, mereka bisa karena berlatih. Ibarat misal kalau dia tidak biasa ya dia akan tumpul. Nah, ini sebaliknya, kalau makin biasa makin tajam gitu ya. Dan ini learning to do, bagaimana dia bisa melakukan praktek gitu kan. Apa yang Bapak ingin langsung praktek gitu. Seperti yang tadi Confucius bilang kan, kalau saya melakukan, saya paham gitu. Learning to be, belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan praktek. Nah, ini adalah salah satu bentuk konsisten orang dewasa. Bisa jadi ini adalah kunci dari apa yang ingin kita miliki. Learning to be. Kita sudah paham caranya seperti apa, kita sudah melakukan simulasi, latihan gitu kan. Nah, inilah bentuk mandiri dan tanggung jawab. Kita harus bisa mandiri, bikin jadwal setiap hari Senin jam 2 waktunya public speaking. Nah, itu harus kita jalankan secara terus-menerus, secara perlahan, pelan. Nah, nanti akan lama akan bisa. Nah, sama halnya kayak saya, sebetulnya saya juga nggak terlalu dulu gugup, malu, dan apapun lah saya cenderung ragu-ragu dalam melakukan hal. Tapi sekarang ya karena sudah bisa bertanggung jawab, mandiri, menerapkan learning to be, bikin jadwal apa akhirnya bisa. Nah, learning to live together, belajar untuk menjaga kemajemukan dari praktek yang dilakukan. Nah, pastinya Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi, pastinya jangan sampai ada yang dirugikan, seperti harus jujur, berbohong ya, begitu mau udah bukan saya ajari, malah saya yang harus diajarkan gimana caranya jujur dan itu ya. Jadi pastinya apa yang kita kembangkan tidak sampai merugikan orang lain, yang artinya harus bisa menjaga kemajemukan dari diri maupun orang lain. Dan learning to believe in God. Sebetulnya 5 pilar ini cuma ada 4, tapi khusus di Indonesia itu ada learning to believe in God, karena Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah salah satu sila yang pertama, belajar untuk mengacu pada keagamaan yang satu. Jadi
Kan kalau agama masing-masing ya orang Indonesia punya agama yang masing-masing ya, dan setiap agama punya positif banget lah gitu. Jadi dijadikan pedoman. Inilah bagaimana kita bisa belajar mengacu pada ketuhanan masing-masing gitu. Oke, pastinya sebelum itu saya juga ingin menjelaskan sedikit ya bagaimana orang dewasa dalam belajar. Anak-anak atau orang tua pasti kenal yang namanya taksonomi Bloom. Pernah dengar kayaknya nggak pernah dengar. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Taksonomi Bloom itu apa? Kayaknya enggak ya? Ada Mengelompokkan, Mas. ya, betul pengelompokan ya, betul pengelompokan. Jadi kita dalam belajar senantiasa pasti menerapkan taksonomi Bloom tanpa sadar ya, karena memang konteksnya adalah yang pertama kita harus bisa ngingat, bisa paham, bisa melakukan, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, juga bisa menciptakan gitu. Jadi kalau orang yang paham pasti sebelum itu dia harus ingat sesuatu. Sebelum dia paham dia pasti harus ingat gitu kan. Terus kalau dia sudah sebelum dia bisa melakukan, dia harus bisa paham dulu kan. Nah, kalau dia sudah mau menganalisis, dia harus bisa melakukan. Nah, seterusnya. Jadi ini step 1 sampai 6 yang memang senantiasa kita lakukan. Dari mengingat, kalau udah ingat kita mulai paham, kalau kita udah paham kita mulai melakukan, kalau kita udah melakukan baru kita menganalisis, kalau kita udah menganalisis kita coba mengevaluasi, dan evaluasi kita mulai menciptakan ataupun membuat sesuatu gitu. Oke, selanjutnya kita ke means. Wah, lumayan gurih juga ya kalau bahas DEM ya. Kita coba ke means. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Nah, Bapak Ibu kalau berkembang ya, orang dewasa kalau berkembang sifatnya kan tadi sudah disebutkan ya, dinamis juga, sistematis juga. Nah, kalau Bapak Ibu punya keinginan mau public speaking, mau bisa desain, mau apa, udah silakan gitu kan, bebas gitu ya. Dalam arti ya memang orang dewasa jangan pernah ada batasan mau berkembang, karena orang dewasa itu yang saya temui ya sering terjadi hambatan gitu kan, motivasinya kurang, kesiapan belajarnya kurang, terus juga rasa ingin tahunya kurang. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa jadi menghambat. Tapi kalau Bapak ingin sesuatu apa silakan gitu ya. Memang orang dewasa jangan sampai dibatasi dalam ingin berkembang, silakan saja gitu. Ini dalam konteks means, dan selanjutnya adalah needs. Need to learn, jadi belajar karena ada yang dibutuhkan gitu, seperti yang tadi saya butuh public speaking atau apa-apa. Nah, ini belajar sesuai dengan kebutuhan. Bahkan memang konteksnya sekarang adalah belajar untuk bekerja untuk belajar. Jadi kalau orang mau bekerja pasti dia belajar gitu kan. Kayak sekarang nih kan Bapak Ibu menjalankan bisnis AD. Nah, pasti selain itu juga kita perlu belajar memahami bagaimana sih caranya gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk need, kebutuhannya, dan makanya dari itu saya memberikan pemetaan kepada Bapak Ibu form itu untuk mengetahui kira-kira Bapak Ibu butuhnya apa ya, harus saya berikan apa ya supaya bisa lebih berkembang ya, lebih mantap lagi ya. Nah, kayak gitu. Oke. Ya, ini kita mulai masuk kesimpulan dan implikasi dari pembelajaran orang dewasa. Andragogi dapat dikatakan sebagai proses orang dewasa menjadi dirinya sendiri dengan mengembangkan potensinya secara mandiri tanpa dibentuk oleh kehendak orang lain. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berkembang, ingin sesuatu, silakan saja belajar, karena sumber-sumber belajar banyak gitu ya. Tapi dalam konteks bisnis HD pastinya banyak juga yang dibutuhkan. Tapi setidaknya kemarin SWOT kita sudah bisa memahaminya bagaimana SWOT. Tapi jika ada yang kurang paham bisa langsung kontak ke saya. Mungkin kita bisa saling bertukar pikiran. Kemudian juga di pembelajaran orang dewasa untuk memahami gimana sih, kenapa sih yang biasa menghambat saya dalam belajar gitu kan. Nah, ini di sini. Jadi di minggu ini kita belajar SWOT dan pembelajaran orang dewasa semata-mata agar kita bisa mengenal bagaimana landasan kita, bagaimana kita membangun fondasi sebelum kita belajar public speaking, belajar marketing, belajar komunikasi supaya orang bisa percaya sama kita gitu. Ini adalah fondasi. Jadi Bapak Ibu bisa memahaminya untuk nantinya bisa diterapkan ke step selanjutnya. Kemudian juga
implikasinya bisa menciptakan suatu struktur dan perencanaan bersama, mendiagnosa sendiri kebutuhan belajarnya apa, mengembangkan modelnya secara umum, menciptakan iklim belajar yang mendukung untuk orang dewasa belajar, formulasi tujuannya dan perencanaan evaluasi, sehingga konteksnya pembelajaran orang dewasa untuk mengembangkan diri, tapi juga mengidentifikasi diri agar perkembangannya sesuai dengan konsep diri, seperti itu. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu? Silakan. Bu Kristeli, Bu Yunita, Pak Bu Henny, Dok Aswin, sampai ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Selanjutnya di minggu depan, tepatnya di hari Selasa dan Kamis. Hari Selasa kita bakal bahas terkait dengan komunikasi persuasif ya. Komunikasi persuasif ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang agar orang tersebut percaya dengan kita gitu. Bagaimana orang tertarik dengan kita, nanti kita bahas, kita ulik di hari Selasa nanti. Itu dari Selasa. Nanti di hari Kamisnya bakal ada info. Kemungkinan sudah saya rancang sih semua rancangannya ada public speaking dan selanjutnya. Lebih baik enaknya kita praktek. Jadi Bapak Ibu kalau ada hal-hal apa workshop, ya pasti saya pengennya sih kegiatan workshop, tapi sekarang COVID sedang lagi ini ya, mulai naik lagi. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam sehat selalu, diberkahi selalu, dan dalam keadaan diberkahilah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Amin. Dok Aswin, Bu Henny, Pak Anwar, Pak Bu Kristeli, Bu Yunita, ada yang ingin ditambahkan barangkali sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Cukup, Mas. Oke, baik. Ya, untuk informasi selanjutnya kita akan mulai melalui biasa ya di grup Fast Track untuk informasi promo, produk, kegiatan Fast Track dan sejenisnya gitu. Mungkin sampai malam ini saya coba cukupkan untuk hari ini. Selamat beristirahat, selamat berkembang. Semoga hari esok lebih cerah dibanding hari sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat malam. Amin. Terima kasih, Mas. Selamat malam semua. Sehat selalu, tetap senyum untuk besok karena besok hari Jumat harus senyum. Selamat Belum malam. weekend. Oke, mari Makasih. ya, saya izin close ya untuk hari ini. Ya, Mas. Mari. Makasih, Mas. Ya, Semuanya siap, selamat Bu malam. Hendy. Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu. Amin. Makasih. Ya.